Hai semuanya, terima kasih karena udah klik video ini. Kita sering dengar cerita tentang penghilangan nyawa manusia, mau itu di berita, di film, atau mungkin di podcast. Tapi dari semua itu, ada satu kasus yang sampai sekarang bikin bulu kuduk merinding. Kasus itu bernama Black Dahlia, pembunuhan Elizabeth Short di Los Angeles pada tahun 1947. Ini bukan cuma soal pembunuhan, ini soal tubuh yang dibagi dua, tentang surat-surat aneh yang dikirim ke koran, dan tentang ratusan orang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhannya. Padahal polisi sampai sekarang masih geleng-geleng kepala. Di episode ini, kita akan jalan pelan-pelan dari mulai siapa sebenarnya Elizabeth Short itu, dan apa yang terjadi pada malam mengerikan itu, sampai kenapa kasus ini menjadi legenda kriminal yang tidak pernah terpecahkan sampai hari ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, ayo dong, klik subscribe dan juga like-nya. Kita langsung aja, yuk kita bahas. Elizabeth Short lahir pada tahun 1924, umurnya baru 22 tahun pas dia meninggal. Dia bukan seorang selebriti, dia hanya seorang perempuan muda yang datang ke kota Los Angeles dengan mimpi tinggal di kota hiburan, mungkin menjadi artis, ataupun seorang penyanyi. Walaupun kenyataannya dia seringkali berpindah-pindah, kerja sana-sini, dan memang kehidupannya pun agak kacau. Dia punya ciri khas, dia punya rambut hitam, sering memakai pakaian yang gelap, dan juga gaya seperti di film noir. Entah siapa yang mulai, nama Black Dahlia tiba-tiba muncul di media. Mirip-mirip sama film Black Dahlia, dan aura misteri yang melekat di dirinya. Padahal Elizabeth sendiri sebenarnya tidak pernah menggunakan nama itu secara resmi. Tapi sejak hari itu, nama Black Dahlia melekat di dalam kasusnya. Black Dahlia bukan cuma sekedar nama. Dia adalah simbol dari terangnya dan glamornya kota Los Angeles, tapi menyimpan sisi hitam di bawahnya. Tanggal 15 Januari 1947, sekitar jam 10 pagi, di jalanan biasa di Landmark Park, Los Angeles, dua orang, seorang ibu dan anaknya yang sedang jalan pagi, tiba-tiba mereka melihat sesuatu di tengah jalan. Mereka kira tadinya itu adalah manekin tubuh yang terlalu rapih, terlalu sengaja ditempatkan di sana. Tapi ketika didekati, mereka sadar itu adalah mayat perempuan. Telanjang, tubuhnya sudah dibersihkan, dan yang paling ngeri, dia dibagi dua, persis di bagian pinggang. Bukan putus, bukan robekan sembarangan, tapi seperti operasi yang rapi, aneh, dan sangat terencana. Setelah itu polisi datang, dan seketika kasus ini benar-benar meledak, tidak cuma karena kebrutalan, tapi juga karena cara tubuh itu diletakkan di tengah kawasan publik, seolah ingin dilihat oleh semua orang. Disinilah cerita Black Dahlia dimulai. Bukan dari kematian, tapi dari penemuan mayat yang sudah diatur oleh penulis skenario horor. Rincian kematian Elizabeth membuat kasus ini menjadi salah satu yang paling ikonik. Bagaimana tidak, tubuhnya dipotong dari pinggang dengan sangat rapi, seolah pelaku tahu persis bagaimana cara mengiris tubuh manusia. Wajahnya dibedah dari satu kuping ke kuping, bentuk yang dikenal sebagai Glasgow Smile, seperti Joker. Senyuman yang dipaksa menganga lebar, tapi sebenarnya tidak lagi hidup. Matanya terbuka lebar, seolah dia dipaksa untuk menatap terakhir kali apa yang terjadi. Rambutnya dikeringkan, kulitnya dibersihkan, dan beberapa bagian tubuh hilang seperti diambil oleh pelaku. Tubuhnya sempat direndam beberapa jam sebelum tubuh itu dibuang. Jadi bukan cuma kematian di tempat, tapi proses yang disiapkan dengan cermat. Semua ini langsung bikin semua orang berpikir, pelakunya bukan orang biasa. Mungkin pelakunya punya latar belakang medis, kedokteran, atau justru seseorang yang sudah obsesif dan terobsesi dengan tubuh Elizabeth. Beberapa surat itu masuk ke koran.
Dan yang paling terkenal berisi bahwa si pelaku telah mengawasi Elizabeth dan dia mengaku sebagai pelakunya. Namun di sini polisi sulit untuk membedakan mana yang benar-benar tahu kejadian dan mana yang cuma menghayal atau orang yang hanya ingin mendapatkan perhatian. Selain itu, penyelidikan sempat mencurigai beberapa orang, termasuk boy hotel yang pernah berhubungan dengan Elizabeth. Nama Leslie Doyen Dillon muncul beberapa kali di dalam dokumen laporan, tapi kasusnya tidak pernah cukup kuat untuk masuk ke pengadilan. Beberapa buku kriminal modern seperti karya Pew Mary Atwill malah mengusulkan teori bahwa sebenarnya Dillon adalah pelaku dari pembunuhan Elizabeth Short atau Black Dahlia ini. Dan mungkin LAPD sengaja menutup-nutupi kasus dari Elizabeth ini karena mungkin nepotisme atau kepentingan yang lain. Sampai sekarang masih banyak yang percaya bahwa sebenarnya Black Dahlia bukan hanya sekedar kasus pembunuhan, tapi kunci menuju dunia yang lebih gelap. Ada yang bilang pelakunya adalah pejabat, dokter, atau polisi yang memang sengaja sudah mengamati korban. Beberapa kali muncul klaim bahwa sebenarnya keluarga atau kerabat tertentu adalah pembunuhnya. Salah satunya, seorang ex-detektif LAPD mengatakan bahwa ayahnya sendiri, yang juga adalah seorang polisi, adalah pembunuh Black Dahlia. Tapi ini hanyalah sebuah klaim, tidak ada bukti kuat yang pernah dikonfirmasi oleh pengadilan. Yang bikin kasus ini makin misterius adalah kombinasi dari cara mutilasi, surat-surat aneh, dan juga pola polisi yang terus menutupi nama-nama tertentu seolah-olah ada yang harus dilindungi. Dan otomatis masyarakat pun menjadi lebih percaya ke konspirasi elit, korupsi, atau jaringan kejahatan yang terselubung di balik pembunuhan Elizabeth Short ini. Secara resmi, kasus Black Dahlia masih unsolved atau tidak terpecahkan. Tidak ada pelaku yang pernah diadili atau dihukum, berkas terus bergerak, informasi terus muncul, tapi sidang tidak pernah terjadi. Black Dahlia menjadi simbol kasus kriminal yang dibumbui oleh media dan jadi ikon pop culture dari mulai film, novel, buku, dan podcast. Namanya sering menjadi simbol dari kota Los Angeles yang glamor di kulit luar, tapi gelap di bawahnya. Jadi, siapa sebenarnya pembunuh Black Dahlia? Mungkin seorang laki-laki yang diam-diam menguntitnya, mungkin juga seorang dokter atau pekerja medis yang sudah hafal dengan tubuh manusia, atau mungkin juga seorang yang dekat yang polisi sengaja luput dari sorotan. Yang pasti, dalam kasus ini mengajarkan kita satu hal. Dalam dunia kriminal, tidak semua cerita mempunyai akhir yang jelas. Kalau kamu suka konten-konten yang seperti ini, jangan lupa like and subscribe. Kalau nggak suka, tinggal dislike aja. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. Kita ketemu di konten selanjutnya.